Yo, minasan! Spoiler lengkap chapter 1152 One Piece telah rilis dengan judul Hari yang Mengerikan, di mana kita diperlihatkan masa lalu Raja Harald yang masih muda. Kemudian, Shanks yang berada di Pulau Elbaf ketika Raja Harald tewas dan buah iblis legendaris yang hilang. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1152 One Piece dengan judul Anak Oniyamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-36 mengantarkan topi Amigasa milik Otama kepada Kawamatsu, daimyo dari Hakumai. Spoiler pun dimulai, di mana Scooper Gaban meminta kepada Luffy untuk memperhatikan bagaimana dia menggunakan Hau Shokuhaki. Karena pada dasarnya, Gorosei dan Holy Knight itu jelas tidak abadi sama sekali. Lalu, Gaban melihat ke arah Zoro dan Sanji sembari berkata, sepertinya bukan hanya satu orang di sini yang memiliki Hau Shokuhaki. Mendengar itu, Sanji pun mendekati Gaban, namun Scooper Gaban justru mengabaikan Sanji minasan. Sanji pun berkata, "Aku ya, sudah kuduga, aku tidak akan membiarkan nilai si kepala lumut dan Jinbe saja yang naik." Sialnya, Gaban justru menunjuk Zoro dan mengatakan bahwa pendekar pedang itu tubuhnya sudah terbiasa dengan Hau Shokuhaki. Kocaknya, karena Zoro justru tidak tahu sama sekali minasan. Sehingga Luffy pun kaget, karena menurut Luffy, Hau Shokuhaki milik Zoro itu sudah berapa kali dia rasakan. Gaban lalu berkata, lelucon macam apa ini? Karena menurut Gaban, haki hanya akan berguna jika orang itu bisa mengenali dan mengendalikannya. Sehingga Gaban bertanya pada Zoro, apakah begitu cara Zoro mensupport kaptennya yang adalah salah satu dari 4 Yonko? Mendengar itu, Zoro pun tampak terbata-bata meminta maaf minasan. Kemudian Sanji yang marah bertanya pada Gaban, bagaimana dengan dirinya? Sialnya, Loki dan Hairuddin masih saja berdebat. Sehingga lagi-lagi Sanji dicuekin. Loki yang kesal mengatakan, jika Hairuddin sangat memalukan karena membiarkan orang luar menyelamatkan tanah airnya. Menurut Loki, Elbaf adalah miliknya dan dia yang harus menyelamatkannya. Namun Hairuddin tetap tidak mempercayai Loki. Menurut Hairuddin, Loki bisa saja bekerja sama dengan pemerintah dunia. Sama seperti hari itu, jadi bagaimana bisa para raksasa mempercayai Loki? Tiba-tiba, Luffy pun mengajak Loki menjadi kru bajak laut topi jerami yang ke-10 minasan. Lalu, Luffy bertanya, jika Loki menjadi nakamanya, apakah Hairuddin bisa membebaskan Loki? Zoro dan Sanji mengatakan itu bukan ide yang bagus karena ukuran tubuh Loki dan jumlah makanan yang dia makan. Hairuddin pun menyadari bahwa Luffy bisa merasakan dengan naluri bahwa Loki dapat dipercaya. Tapi dia juga tetap menolak. Sayangnya, Loki juga menolak tawaran Luffy dengan mengatakan bahwa dia tidak akan mengikuti siapapun. Setelah itu, Zoro dan Sanji pergi lebih dulu ke dunia matahari bersama para raksasa kecuali Hairuddin dan Loki. Kemudian Gaban juga meminta agar Hairuddin membebaskan Loki. Lalu mengungkapkan bahwa dia dan Shanks juga berada di Kastil Aurus saat insiden Harald terjadi. Tapi mereka tidak melihat seluruh kejadian. Mendengar itu, Hairuddin meminta Loki untuk menceritakan semuanya sekarang. Loki pun mulai bercerita dengan berkata, itu adalah hari yang benar-benar mengerikan. Kita pun diperlihatkan kilas balik 14 tahun yang lalu, di mana Loki dan Jarul dipanggil ke kastil. Terlihat Loki cukup ramah terhadap Jarul. Dia juga sedikit lebih tinggi dari Jarul. Loki mengatakan bahwa dia membenci pemerintah dunia
karena mereka membunuh Rox. Jadi, dia ingin berbicara dengan ayahnya. Saat mereka tiba di pintu masuk tahta, Loki harus membanting satu prajurit raksasa ke pintu agar bisa terbuka paksa. Ketika mereka masuk ke ruang tahta, Loki dan Jarl terkejut melihat Raja Harald yang ditikam oleh beberapa prajuritnya sendiri. Kita hanya melihat siluet Harald, jadi kita tidak tahu apakah dia sudah berubah menjadi iblis atau tidak. Tapi tampaknya Harald memiliki tanduk dan sayap minasan. Di saat bersamaan, di luar kastil, Scooper Gaban dan Sang sedang mandi di permandian air panas di luar rumah Gaban yang berada di cabang dekat kastil. Gaban jauh lebih muda pada saat itu, hanya separuh dari rambutnya yang sudah beruban dan dia hanya memiliki janggut kepang hitam serta kumis. Kita pun diperlihatkan bahwa Sangs memiliki tato di lengan kirinya, tepatnya di atas siku. Kita tidak bisa melihat tato itu secara jelas, tapi tampaknya mirip dengan gambar ini minasan. Gaban pun berkata, sudah lama sekali sejak kita mandi bersama. Mungkin sudah 3 atau 4 tahun ya. Namun Sangs justru berkata, jika itu sudah 1 dekade sejak kapten mereka wafat. Gaban pun terkejut karena ternyata sudah selama itu. Menurut Gaban, Sangs pasti merasa jauh lebih lama lagi. Dengan tersenyum, Sangs menjawab jika itu yang membuat hidupnya berubah total. Sangs memberitahu Gaban jika sebenarnya dia hanya ingin menjalani hidup sebagai bajak laut yang ceria bersama Bagi, berlayar mengelilingi lautan, serta ada banyak hal yang ingin Sangs ketahui tentang Elbap. Namun, Gaban justru berkata, jika Sangs memang adalah anak takdir, jadi tidak usah membahas hal-hal rumit sekarang. Sehingga mereka berdua pun berbicara tentang petualangan mereka, seperti saat mereka bertemu Dory dan Broggy di Little Garden. Kemudian Ripley muncul untuk menyapa Sangs. Akhirnya Sangs menjelaskan bahwa dia berada di Pulau Elbap saat ini karena ingin berbicara dengan Raja Harald tentang sesuatu. Pada saat yang sama, kita melihat bayangan misterius di kastil yang membuka ruang harta karun. Dan di dalam sebuah peti terdapat buah iblis legendaris. Kemudian kilas balik lain pun dimulai. Kali ini dari 109 tahun yang lalu minasan. Pada masa ketika kamu bertanya kepada siapapun yang hidup di lautan, hal yang paling kamu takuti di dunia ini, semua orang akan menjawab, bajak laut raksasa. Kita pun melihat Great Eric mengejar sebuah kapal di laut bersama Dory, Broggy, Oimo, Kashi yang masih sangat muda. Tapi kita juga melihat kapal raksasa lain berlabuh di sebuah kerajaan manusia. Dan inilah alasan mengapa nama Elbaf disandingkan dengan teror yang sangat mengerikan. Di mana Raja Harald berkata, "Ku dengar mereka punya seorang putri yang cantik di dalam kastil itu. Coba lihat." Orang-orang pun terkejut ketakutan. Lalu ada salah satu prajurit raksasa yang menemani Raja Harald mencari sang putri melalui jendela kastil. Tapi Harald justru membanting raksasa tersebut ke arah kastil dan menghancurkannya. Orang-orang pun melarikan diri dari kerajaan, sementara sang raja dan tuan putri menangis ketakutan. Melihat itu, para raksasa meminta tolong pada Raja Harald untuk menghentikan perbuatannya. Kita pun melihat penampilan Raja Harald saat masih muda minasan, di mana Harald sangat mirip dengan Loki. Dia memiliki rambut pendek meruncing, tapi dia sangat brutal. Raja Harald pun tertawa sembari bertanya pada sang raja dan tuan putri, "Siapakah Tuhan kalian sekarang?" Kita lalu dijelaskan bahwa Harald, Raja Elbap yang naik tahta di usia muda, yaitu 45 tahun, setara usia 15 tahun manusia.
adalah seorang brengsek sejati. Dan spoiler lengkap chapter 1152 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, ternyata kelakuan Harald sama dengan Loki saat masih muda ya. Sepertinya Luffy dan Zoro akan diajar cara melatih Haushoku Haki menjadi serangan yang bisa melukai Gorosei dan Holy Knight ya minasan. Sepertinya makin jelas jika yang membunuh Raja Harald adalah pemerintah dunia dan buah iblis legendaris itu adalah Gomu Gomu no Mi yang dibawa oleh Wushu namun berhasil diambil kembali oleh Shanks. Tapi apa maksud dari tato yang dimiliki oleh Shanks? Sepertinya Shanks menyelamatkan Luffy di East Blue tidak semata-mata hanya ingin menjadikan Luffy sebagai era bajak laut yang baru, tapi memutus ikatannya dengan kehidupannya di Marijoa. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur, iya ta? Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.